Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Purnomo, NPM 18/3036 dari Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membudidayakan tanaman penghasil bahan baku biodiesel dan bioetanol, serta proses pembuatan biodiesel dan bioetanol itu sendiri, dan memberikan solusi untuk permasalahan agar EBT di Indonesia pada tahun 2050 yang akan mendatang sudah terpenuhi. Sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu biodiesel dan apa itu bioetanol. Biodiesel dan bioetanol sendiri adalah termasuk jenis biofuel. Nah, biofuel sendiri itu adalah energi yang terbuat atau tercipta dari materi hidup, biasanya dari tanaman. Dan biofuel sendiri digadang-gadang atau dianggap akan menjadi pengganti dari bahan bakar fosil. Nah, tadi sedikit gambaran dari biodiesel dan bioetanol. Sekarang kita kembali pada topik pembahasan kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membudidayakan serta proses pembuatan biodiesel dari tanaman yang saya ambil adalah kapuk randu. Sebelumnya, kapuk randu mempunyai syarat tumbuh, antara lain yang pertama adalah membutuhkan musim kemarau yang cukup panjang. Terus yang kedua, curah hujannya tidak kurang dari 100 mm selama 4 bulan. Kapuk randu dapat tumbuh baik pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Untuk cara membudidayakan sendiri diawali dari pembibitan. Bibit berasal dari biji dan spek. Untuk jarak pada setiap bedengan pada proses pembibitan ini sekitar 20 x 20 cm dengan menggunakan 3 biji per lubangnya. Setelah umur 1 bulan dilakukan atau disisakan satu tanaman yang terbaik. Selanjutnya pada proses penanaman, setelah bibit berumur 1 tahun, dipindahkan ke lapangan untuk ditanam dengan jarak tanam 8 x 8 meter atau 10 x 10 meter. Tidak lupa juga untuk dilakukan okulasi dengan menggunakan togobe. Selanjutnya pada proses pemeliharaan. Untuk proses pemeliharaan sendiri tidak perlu dilakukan pemangkasan, cukup dengan menyingkirkan dahan-dahan yang sudah mati. Untuk pemupukannya dilakukan pada umur 1 sampai 5 tahun dengan dosis kurang lebih 1 kg urea ditambah setengah kilogram SP36 dan ditambah setengah kilogram KCl, dengan memberikannya 2 kali selama 1 tahun itu 2 kali pada awal musim penghujan dan yang setengahnya pada akhir musim penghujan. Selanjutnya, untuk pemanenan, kematangan buah sendiri ditandai dengan berubahnya warna, yaitu berubah ke coklat-coklatan, atau bisa dilihat dari sudah mulai mengering dari buah kapuk atau sudah mulai pecah pada ujung buah kapuk. Untuk pasca panennya sendiri dilakukan perlakuan penjemuran selama sehari penuh, itu selama 3 hari berturut-turut pada cuaca yang cerah. Untuk selanjutnya, prosesnya setelah dijemur adalah pemisahan serat dan biji kapuk dengan cara menyabetkannya pada tongkat bercabang hingga biji dan serat terpisah. Demikian sedikit penjelasan mengenai cara budidaya kapuk randu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada proses pembuatan biodiesel. Sebelum masuk ke langkah pembuatan biodiesel,
harus memisahkan minyak dari biji kapuk itu sendiri, yaitu pada proses pengepresan. Hasil dari pengepresan ini adalah 70% asam lemak jenuh dan 30% asam lemak tak jenuh. Selanjutnya, setelah dilakukan pengepresan, minyak melalui proses deguming. Deguming sendiri adalah proses pemisahan gam atau lendir yang terdiri dari protein, karbohidrat, asam-asam lemak, air, dan resin. Selanjutnya, sebelum dapat hasil dari biodiesel itu sendiri, harus melewati proses yang namanya transesterifikasi. Proses transesterifikasi adalah proses reaksi antara minyak tanaman atau minyak dari biji kapuk tadi dengan alkohol yang menggunakan katalis asam ataupun basa pada suhu tertentu atau pada suhu yang sudah ditetapkan dan komposisi yang sudah ditetapkan, sehingga menghasilkan dua zat yang berbeda, yaitu gliserol dan metil ester, atau disebut juga biodiesel itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari proses pembuatan biodiesel dari awal pembibitan sampai langkah-langkah pembuatannya tadi. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada cara membudidayakan tanaman penghasil bahan baku pembuatan bioetanol dan proses pembuatan bioetanol itu sendiri. Sekarang tanaman yang saya jadikan contoh adalah tanaman tebu. Untuk tanaman tebu, cara membudidayakannya atau sebelumnya syarat tumbuh untuk tanaman tebu terdiri antara lain dari iklim. Tanaman tebu cocok pada iklim yang panas dengan suhu sekitar 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Untuk curah hujannya 100 mm per tahun. Untuk jenis tanah yang cocok atau yang bagus untuk tanaman tebu antara lain tanah regosol, tanah aluvial, dan tanah mediteran. Untuk pH tanahnya sendiri berkisar antara 6,4 sampai 7,7. Dan untuk ketinggiannya cocok pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Untuk langkah pertama yaitu pada pembibitan tanaman tebu. Itu bisa digunakan bibit pucuk, bibit siwilan, terus bibit batang mudah, dan bibit rayungan. Proses selanjutnya yaitu penanaman. Untuk penanaman sendiri ada dua, yaitu untuk penanaman pada lahan kering, kalau bisa itu digunakan kurang lebih pada stek tanaman tebu itu minimal ada 8 sampai 9 mata tunas. Sedangkan untuk pada lahan yang basah cukup 3 mata tunas pada setiap steknya yang ingin ditanam. Untuk selanjutnya proses pemeliharaan. Yang pertama ada penyulaman. Untuk proses penyulaman sendiri dilakukan apabila ada tanaman tebu yang mati atau tanaman tebu yang tumbuh tidak baik, bisa digantikan dengan tanaman yang baru. Untuk yang kedua atau yang selanjutnya dilakukan penyiraman. Penyiraman juga bisa dilakukan apabila tergantung pada kondisi cuaca dan kondisi tanahnya. Yang ketiga ada penyiangan, yaitu melakukan pembersihan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman tebu, bisa dengan cara mekanis ataupun dengan penyemprotan herbisida. Yang selanjutnya adalah pemupukannya. Pemupukannya dilakukan secara berkala dan tergantung pada kondisi tanahnya juga. Untuk jenis pupuk yang digunakan seperti ZA, SP36 dan KCL. Terus selanjutnya adalah pada proses pemanenan dan pasca panen. Untuk proses pemanenannya dilakukan dengan cara mencangkul di area tanam, sekitar area tanam sedalam 20 cm, lalu dipotong dan ditinggalkan 3 mata tunas apabila ingin ditanami kembali. Jika lahan ingin bongkar, bisa dicabut tanaman tebunya hingga sampai ke akar-akarnya. Demikian penjelasan atau cara
berbudidaya tanaman tebu secara singkat. Lanjut untuk proses pembuatan bioetanol dari tetes tebu. Oh ya, sebelumnya tetes tebu sendiri ini ada prosesnya, yaitu tebu yang sudah dipanen tadi digiling dan air gilingannya itu namanya nira. Nah, itu bahan dasar dari pembuatan hasil dari tetes tebu nanti, yaitu nira yang masih mentah itu melalui proses penjernihan, yaitu dengan cara diendapkan. Setelah diendapkan, nira yang jernih itu melalui proses penguapan agar mendapatkan titik jenihnya. Setelah itu dilakukan pemasakan untuk membentuk kristal gula. Setelah kristal gula terbentuk, nanti didiamkan terlebih dahulu atau didinginkan. Setelah didinginkan, dilakukan proses pemisahan dengan penyaringan agar mendapatkan gula mentah dan tetes tebu ini. Untuk proses selanjutnya pembuatan bioetanol dari tetes tebu yaitu dengan cara fermentasi atau peragian, yaitu menggunakan sejenis mikroba peromba glukosa. Tentunya dengan tetes tebu dicampur dengan air dan diberi larut itu pada proses fermentasi ini. Setelah proses fermentasi selesai, kira-kira 6-7 hari selesai fermentasi, diambil hasil fermentasinya, endapan atau residunya dibuang ke saluran pembuangan atau ke tempat yang sudah disediakan di sekitar, lalu masuk ke proses destilasi atau penyulingan. Untuk proses penyulingan sendiri dilakukan sekali terlebih dahulu untuk sampai nanti dapat produk. Kalau di saya pas wawancara itu di Beponang itu produknya bernama ciu. Nah, untuk dijadikan ciu ini, untuk dijadikan bioetanol sendiri melewati proses lagi yang namanya pemurnian untuk meningkatkan kadar alkoholnya yang semula dari kisaran 30% akan di proses pemurnian lagi sampai kadar alkoholnya 70% hingga 96%, atau sudah jadi nanti bioetanol atau etanol untuk alkohol medis. Sekian penjelasan dari saya proses pembuatan atau cara budidaya tanaman tebu hingga proses pembuatan bioetanol. Untuk solusi dari saya supaya EBT di Indonesia pada tahun 2050 tercapai, menurut saya itu kita sebagai mahasiswa harus memberikan penyuluhan atau memberikan wawasan lebih luas lagi kepada para petani-petani. Malah kita harus menginfluence para pemuda-pemuda sekarang, khususnya generasi milenial, generasi sekarang, untuk tahu, maksudnya untuk agar tahu bahwa kita harus beralih ke biofuel, maksudnya untuk mengganti bahan bakar fosil. Kita harus cari alternatif lain. Kalau cuma mengandalkan dari bahan bakar fosil, sewaktu-waktu bisa saja habis. Nah, untuk itu kita harus mulai berani berubah untuk beralih ke biofuel atau biofuel seperti menggunakan bioetanol, biomasa, dan biodiesel. Selain itu, untuk mencapai EBT di tahun 2050 juga kita harus mendukung program-program pemerintah yang ada supaya berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.